Halo Lure, welcome back. Kali ini, saya akan menceritakan film yang menarik. Jangan lupa subrek, oke? Gas! Seorang wanita muda Rusia bernama Sveta, yang tinggal di sebuah apartemen kecil bersama pacarnya Borya. Sveta baru-baru ini meninggalkan pekerjaannya di showroom mobil, dan saat ini sedang diwawancarai untuk pekerjaan di sebuah perusahaan robot mirip manusia. Bos potensialnya, Vadim Sergeyevich, terkesan dengan kecerdasannya dan menunjuknya di perusahaannya sebagai manajer untuk peluncuran berikutnya. Sveta sangat senang saat kembali ke rumah. Dia berjalan ke tempat dan pacarnya Borya yang sedang berolahraga. Sveta melihat perilaku aneh dari Borya tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Terdengar suara dari kamar mandi yang kata Borya adalah kliennya, tetapi Borya ternyata berbohong. Ketika ada seorang gadis yang hanya menggunakan handuk dan keluar dari ruangan itu, Sveta menatap pacarnya dengan mata berkaca-kaca saat Borya membuat alasan. Sveta juga melihat Borya menyembunyikan paket kontrasepsi di bawah, tetapi tidak memberitahunya untuk itu. Borya jelas selingkuh, tapi Sveta selalu berpikir positif dan membiarkannya pergi. Setelah wanita itu pergi, ia memasak sarapan. Mereka berdua hening dan canggung terjadi di dapur. Setelah lama diam dia memintanya untuk berbicara. Sveta masih bersikeras tidak ada yang salah dengan hubungan mereka yang membuat Borya semakin marah. Dia memberinya sendal, dan memerintahkan untuk memukulnya, tapi dia menolak. Suasana menjadi panas ketika dia mulai membenturkan kepalanya ke lemari es dan melempar dumbbell dari balkon. Lalu dumbbell itu mengenai mobil seseorang, dan pasangan itu dipanggil ke bawah untuk meminta ganti rugi. Borya mulai berdebat dengan pria itu meskipun itu adalah kesalahannya. Ketika Sveta mencoba menghentikannya, dia menyatakan bahwa mereka harus putus dan berpisah. Sveta hancur, dan suasana hatinya dari pagi berubah sepenuhnya dan dia mulai menangis. Hari berikutnya, adalah hari pertama dia bekerja. Rekan kerjanya, Fit, menjelaskan semua yang harus dia lakukan saat ia bekerja. Tugas pertamanya adalah membongkar robot mirip manusia, menyinkronkannya dengan tablet, dan men-scan nomor model mereka. Setelah nomor cocok, dia harus memindai kode di belakang telinga mereka, dan mengirim mereka ke kamar nomor 21 untuk diagnosis. Robot itu sangat mirip dengan manusia sehingga, orang-orang tidak dapat membedakannya. Perusahaan telah memberi mereka semua kepribadian mereka sendiri, dan hal tertentu yang mereka kuasai sehingga, konsumen dapat membeli sesuai dengan kebutuhan mereka. Kotak pertama yang dibuka Sveta adalah pelatih olahraga, lalu Sveta mengambil tablet dari sampingnya dan menghubungkannya. Lehernya, yang terbuat dari besi, dan robot itu mulai berubah menjadi seperti manusia pada umumnya. Ketika robot membuka matanya, itu mengejutkan Sveta. Dia bingung tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya tetapi itu robot pintar, dan memberitahunya. Sveta melakukan apa yang dia katakan, dan mengirimnya untuk evaluasi. Selanjutnya, dia membuka sebuah kotak dengan model cantik di dalamnya. Dia juga sama pintarnya dengan pria pertama. Pada ketiga kalinya, Sveta memahami pekerjaan itu dan melakukannya dengan efisien. Dia membongkar robot juru masak, pemimpin politik, pembantu, dan robot lainnya. Namun, keterampilannya diuji ketika sebuah kotak dengan tulisan, "Teman," tidak mengeluarkan nomor modelnya. Dia menolak untuk bangun dan mengatakan bahwa dia baru saja mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Sveta percaya bahwa dia mungkin memiliki kerusakan dan memintanya untuk pergi ke ruang evakuasi, tetapi dia menyatakan bahwa dia takut, lalu memeluknya. Lalu Sveta memanggil Fit dan memberitahu dia tentang situasi ini. Tapi dia hampir tidak percaya padanya. Saat memeriksa, dia menemukan bahwa robot itu memiliki nomor kesalahan 102. Robot itu takut karena ini mungkin berarti mereka akan menghancurkannya untuk membuat robot baru yang lebih baik. Dia mulai menangis tentang betapa singkatnya hidupnya, bahkan saat menangis, dia memuji kecantikan Sveta, karena dia tidak bisa menahannya. Dia bersikap ramah dalam programnya.
Bos mereka Vadim Sergeevich dipanggil untuk keputusan akhir dari situasi tersebut. Dia ingin mengirim yang rusak kembali ke Jepang tetapi Sveta menahan, mengatakan bahwa mereka dapat menjualnya dengan harga diskon karena rusak. Vadim Sergeevich setuju dan memintanya untuk menyiapkan robot untuk klien potensial. Setelah itu, mereka disimpan di platform untuk pameran sehingga klien dapat mengobrol dengan mereka dan memutuskan mana yang akan didapat. Sveta gugup karena dia harus mempresentasikan robot kepada klien. Dia memberitahu teman itu bahwa kepercayaan dirinya rendah karena pacarnya baru saja putus dengannya tetapi dia meyakinkannya bahwa dia akan melakukannya dengan baik. Seorang wanita kaya datang mencari robot yang cocok dan Sveta memperkenalkannya kepada temannya, tetapi berubah pikiran ketika dia menyanjung dia dengan beberapa pujian. Namun, ketika mencoba untuk memenangkan penerimaannya, teman itu mulai menjadi aneh secara seksual. Lalu, wanita itu meminta Sveta untuk mengepaknya sampai dia datang menjemputnya. Kemudian, ketika Sveta sedang mengerjakan komputernya, teman itu mendekatinya dan meminta maaf atas leluconnya yang tidak pantas. Dia juga berterima kasih padanya karena telah menjadi penjual yang baik dan memuji bakatnya. Saat mereka berbicara, dia menyarankan agar dia membelinya sehingga mereka bisa menjadi teman baik selamanya. Sveta tertawa dan mengklaim bahwa dia kehabisan anggaran. Teman itu mengungkapkan bahwa dia sengaja membuat lelucon yang tidak pantas karena jika dia terpilih, dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kemudian, dia mendekati Sveta dan mencium bibirnya, tetapi dia segera mundur. Akhirnya, mereka berbagi pelukan canggung dan berpisah. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan pertunjukan landasan pacu untuk menampilkan semua robot. Pertunjukannya sukses dan kebanyakan terjual habis dengan cepat. Pada akhirnya, Vadim Sergeevich mabuk dan tidak bisa pulang sendiri. Fit menawarkan untuk mengantar Vadim Sergeevich dan Sveta ke rumah mereka. Dalam perjalanan pulang, Fit mengundang Sveta ke konser. Setelah itu, mereka menyanyikan lagu-lagu sepanjang perjalanan. Ketika mereka mencapai apartemen Sveta, Vadim Sergeevich bersikeras membawanya ke kamarnya meskipun dia mabuk. Dia tertidur di sofa, jadi Sveta tidak repot-repot membangunkannya dan pergi tidur sendiri. Ketika dia kembali bekerja keesokan harinya, dia terkejut melihat bahwa wanita itu telah membawa pergi teman robotnya. Meskipun ini adalah penjualan pertamanya yang sukses dan dia seharusnya bahagia, ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, dia mendapat pesan dari temannya. Dia telah mengiriminya video berterima kasih padanya karena telah menjadi temannya meskipun itu hanya untuk sehari. Dia bahkan membacakan puisi yang ditulis sendiri untuknya. Sveta jatuh cinta setelah mendengarkannya. Dia tidak bisa memanggil pemiliknya dengan alasan untuk memeriksanya. Temannya dengan penuh semangat memberitahunya bahwa pemiliknya sedang membuatnya memakai baju hewan. Dia mengatakan bahwa dia merindukannya sebelum menutup telepon. Keesokan harinya di tempat kerja, pemiliknya mengeluh tentang perilaku robot. Teman robotnya mengikutinya di belakang dan mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal bersamanya karena dia membuatnya memakai pakaian bodoh, dan memperlakukannya seperti budak dan melukai harga dirinya. Vadim Sergeevich meminta maaf kepada pelanggan dan memastikan pengembalian dana penuh kepadanya. Dia sangat marah pada teman robotnya, karena membuat perusahaannya terlihat buruk. Saat dia menabrak robot, Sveta menghentikannya, mengklaim bahwa dia akan membelinya. Selama beberapa hari berikutnya, dia mengumpulkan uang dari temannya Katia, ibunya, dan dari bank dan akhirnya membawa pulang temannya. Pada malam hari, dia tidur di lantai di samping tempat tidurnya. Mereka mendiskusikan nama untuknya dan memutuskan untuk diberi nama Yegor. Sveta bangun keesokan paginya untuk Yegor, dan membuatkannya sarapan yang lezat. Dia mengantarkannya pergi bekerja dan mengiriminya pesan sepanjang hari. Dan keduanya perlahan mulai jatuh cinta. Suatu malam, Sveta pergi hangout dengan sahabatnya Katia yang berharap akan segera dilamar oleh pacarnya. Dia mengundang Sveta dan Yegor ke pesta ulang tahunnya, dan memintanya untuk tetap di barisan depan. Suatu hari, Yegor sendirian di rumah ketika Borya masuk dan bertanya siapa dia. Yegor percaya bahwa dia adalah seorang penyusup dan memukul wajahnya. Dia juga menghindari semua serangan Borya. Melihat kepribadiannya yang unik,
Borya menantangnya untuk mengikuti kompetisi pull-up dan menyiarkannya secara langsung kepada jutaan pengikutnya. Yegor yang tidak bersalah setuju untuk bersaing. Video langsung menjadi viral dan banyak orang bergabung. Sveta juga melihatnya dan bergegas pulang untuk menemui Borya dan Yegor yang mabuk di depan gedungnya. Dia mematikan listrik Yegor dan membawanya ke apartemen. Dia sangat marah padanya karena bergaul dengan mantan pacarnya tanpa izin. Yegor bertanya padanya apakah dia masih mencintai Borya. Sveta menyadari bagaimana perasaannya dan keduanya berciuman untuk pertama kalinya. Malam itu, mereka pergi ke pesta ulang tahun Katia dan menemuinya. Pacar Katia memintanya untuk naik ke panggung, tetapi tidak melamar Katia. Dia kehilangan kesabarannya dan meminta cincin itu, mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Kemudian, dia berlari ke ruang belakang, menangis tentang malam yang mengerikan. Sveta mengikutinya di belakang dan membuat Yegor duduk bersamanya saat dia pergi menemui pacar Katia. Borya juga ada di pesta yang menunjukkan semuanya secara langsung kepada para pengikutnya. Pacar Katia memberitahu Sveta bahwa dia gay yang juga terdengar di Instagram Live. Setelah itu, Yegor sedang berpacaran di pesta. Sveta mengetahuinya dan menamparkan cewek itu. Mereka memulai saluran keluarga YouTube bersama dan berubah menjadi influencer besar karena keunikan hubungan mereka. Suatu hari, Yegor melamar Sveta di Instagram Live. Dia mengatakan ya dan melompat-lompat dalam kebahagiaan. Dalam adegan berikut, cinta dalam hidupnya. Pendeta adalah seorang wanita muda yang cantik. Dia bertanya kepada Yegor apakah dia mengambil Sveta sebagai istrinya. Lalu dia mengatakan ya. Kemudian Yegor menggoda pendeta dan Sveta kehilangan kesabarannya ketika dia meminta nomor teleponnya. Dipermalukan di pernikahannya sendiri, dia berlari kembali ke rumah dan Yegor mengikutinya di belakang, mencoba untuk menganggap godaannya sebagai kesalahan dalam programnya. Tapi Sveta telah mengambil keputusan. Dia menangis dan bertanya mengapa dia melakukan itu padanya tapi Yegor menyebutnya lemah. Fit tiba pada waktu yang tepat dan mengungkapkan bahwa kesalahan 102 sebenarnya bukan kesalahan. Itu adalah fitur yang dimiliki setiap robot friend, karena itu mereka mencerminkan semua aktivitas orang yang pertama kali berbicara dengan mereka. Jadi, sampai sekarang, Yegor telah meniru Sveta. Dia berselingkuh dengan Katia karena Sveta ingin Katia melupakan pacarnya. Bahkan sekarang, dia berteriak padanya karena dia melakukan hal yang sama padanya. Yegor menyadari bahwa dia hanya akan menyakitinya jika dia tetap dalam hidupnya. Jadi, dia menyerahkan remote padanya dan memintanya untuk mematikannya dan mengirimnya kembali ke Jepang. Mereka berciuman untuk terakhir kalinya sebelum dia menekan tombol. 6 bulan setelah kejadian itu, Sveta bangun dan pergi ke dapur untuk melihat Fit memasak untuknya. Dia mencintainya lebih dari yang pernah dimiliki siapapun. Saat makan, dia mendapat SMS dari Yegor untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mereka berbicara. Dia mengunci dirinya di kamar mandi dan menonton videonya. Yegor mengatakan dia sekarang di Jepang dan bahagia. Dia juga mengklaim bahwa dia ingat semua waktu yang mereka habiskan bersama karena itu adalah momen terbaik dalam hidupnya. Sveta menonton video dengan senyum di wajahnya saat Yegor bernyanyi untuknya di gudang Jepang.